Lu Chen mengeluarkan banyak bahan obat dan pil hewani, serta 2 tungku pil Jiwen. Terakhir kali dia pergi ke mall, dia membeli tungku Jiwen dan dari toko yang menjual peralatan alkimia, khusus untuk Firefox. Setelah itu, Lu Chen merilis Firefox. 600 pil Jiwen Xiantai bukanlah jumlah yang kecil, dan hanya perlu beberapa jam untuk memurnikannya. Lu Chen mungkin tidak dapat memurnikan sebanyak itu sendirian. Untungnya, alkimia pemurnian Jiwen Xiantai dan telah diajarkan ke Firefox. Dengan Firefox berbagi setengahnya, Lu Chen jauh lebih santai. Kemudian, 1 orang dan 1 rubah membuat alkimia pada saat yang sama, ini adalah kombinasi yang sangat aneh. Di dalam dinding perisai, suhu tinggi melonjak, dan api binatang itu mengepul langsung ke langit. Tungku pil Jiwen Xiantai berhasil dimurnikan dengan cara ini. Beberapa jam kemudian, dinding perisai menghilang, Lu Chen keluar dan menyerahkan tas kain besar kepada Penatua Wu Liangzong. Penatua Wu Liangzong membuka tas itu dan melihat bahwa tas itu penuh dengan pil Jiwen Xiantai, menghitung secara kasar, tidak lebih, tidak kurang, 600 keping. Terima kasih, alkimia hebat, kata sesepuh Wu Liangzong dengan gembira. Lu Chen tidak mau repot-repot menanggapi sesepuh Wu Liangzong, dan jika dia masih punya pilihan, dia juga tidak akan berdagang dengan Wu Liangzong. Setelah memasuki dunia rahasia, Fan dan dari Wu Liangzong pasti menjadi ancaman. Adapun apakah murid inti Wu Liangzong lainnya akan memusuhi dia, itu tidak diketahui. Lu Chen mendatangi murid inti Sekte Tao Xuantian, mengeluarkan 300 tiket masuk, dan memberikannya kepada Wan Yan, bukan kepada Penatua Zhang. Lu Chen, kamu tidak seharusnya memberikannya kepadaku, kamu harus memberikannya kepada Penatua Zhang. Wan Yan mengingatkan, dia belum menepati janjinya, belum memotongnya. Lu Chen melirik ke arah Penatua Zhang di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak mudah untuk dipotong di depan umum, jadi mari kita potong setelah kembali ke sekte. Penatua Zhang tampak malu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Lu Chen benar-benar berada di 10 besar peringkat naga dan harimau. Sekarang suruh dia memotong, bagaimana dia bisa memotongnya? Lebih baik melakukannya perlahan dan menunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, ketika Lu Chen keluar dari dunia rahasia, dia mungkin sudah melupakannya. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke sekte dan mencarimu lagi. Lu Chen tersenyum, tampak acuh tak acuh. Lu Chen, kamu memenangkan 300 tiket masuk sekte tersebut, dan saya berterima kasih atas nama Akademi Murid Inti. Penatua Zhang mengatakannya lagi. Lu Chen melambaikan tangannya dan pergi. Dan Ming Yue pergi dengan enggan, dia harus pergi ke alam rahasia Xingluo bersama senior dari Sekte Pengendali Binatang. Ketika saatnya tiba, Yang Mulia Tang muncul, dan dengan lambaian tangannya, semua orang yang berkumpul di tempat terkonsentrasi menghilang. Setelah beberapa napas, semua orang muncul di platform besar. Platformnya terbuat dari besi huaxuan, dengan radius 10.000 zang, meski ada 100.000 orang berdiri di atasnya, tidak akan terasa sesak. Di depan peron terdapat gerbang batu besar. Gerbang batu telah terbuka, dan hanya awan kekacauan yang terlihat, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Bintang Luo. Lu Chen, kamu dan orang-orangmu adalah orang terakhir yang masuk. Yang Mulia Tang berkata, orang-orang dari sekte lain bisa masuk, satu kelompok setiap 10 napas, sampai semua orang masuk. Pintu masuk ke alam rahasia Bintang Luo akan mengubah lokasi teleportasi setiap 10 napas. Jika kamu tidak keberatan ikut campur, kamu bisa masuk bersama. Alam rahasia Xingluo memiliki binatang, buas, jebakan, dan bahkan orang-orang dari klan monster. Ada lebih dari satu pintu masuk ke alam rahasia Xingluo, dan ada satu lagi di Gua Iblis, jadi semua orang memperhatikan keselamatan. Alam rahasia Bintang Luo akan ditutup dalam 3 bulan. Kamu boleh keluar lebih awal, tetapi kamu harus keluar sebelum ditutup. Jika tidak, pintu masuknya akan ditutup dan kamu harus menunggu 100 tahun. Setelah Tang Zun berkata, sekelompok murid dari sekte tersebut memasuki simen. Setelah 10 napas, sekelompok murid dari sekte lain juga melangkah ke gerbang batu. Sementara Lu Chen sedang menunggu, Wan Yan tiba-tiba berlari dan menyerahkan peta kepadanya. Lu Chen, ini adalah peta alam rahasia Xingluo. Wan Yan berkata, kamu datang sendiri dan tidak meminta peta alam rahasia Xingluo kepada Zhongmen. Kamu akan sangat menderita di alam rahasia. Terima kasih.
Lu Chen sangat gembira. Dia khawatir dia tidak mengetahui topografi alam rahasia Xingluo. Peta yang dikirim oleh Wan Yan sangat tepat waktu. Meskipun alam rahasia Xingluo dibuka setiap 100 tahun sekali, setelah sekian lama, medan di dalamnya telah diselidiki oleh berbagai sekte, sehingga sekte Xuantian Dao memiliki peta alam rahasia Xingluo, tetapi Lu Chen datang dengan tergesa-gesa dan lupa ajukan permohonan ke Zhongmen untuk mendapatkan peta alam rahasia Xingluo. Alam rahasia sangat berbahaya, tidak ada orangmu yang memiliki alam abadi. Alamnya terlalu rendah, sayang sekali kamu adalah kelompok terakhir dan tidak bisa bersama kami. Kamu ingat, setelah kamu masuk, datanglah ke kami sesegera mungkin. Setelah Wan Yan selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa dan memimpin 500 murid inti ke gerbang batu. Saudaraku, bagaimana kita menemukannya? Naga gemuk di sebelahnya bertanya. Mengapa kamu mencari mereka? Lu Chen bertanya balik. Mereka adalah murid inti di tingkat elit, dan mereka juga sesama murid kita. Dengan perlindungan mereka, bahaya kita jauh lebih kecil. Kata naga gemuk, kami masuk untuk mencari peluang, bukan untuk mencari suaka. Bagaimana kami bisa mengikuti mereka untuk mencari peluang? Lu Chen berkata begitu. Kalau begitu, haruskah kita bertindak sendiri? Fei Long bertanya. Tidak, kita adalah aksi kelompok, bukankah Yuli melatih semua orang? Ribuan orang bergabung, ditambah teknik perisaimu, mekanisme Souho, lingkaran sihir Gao Hai, jimat Aoshan untuk membantu, dan serangan utama Sangguan Jin, bahkan jika kamu temui sekelompok binatang buas tingkat 7, kamu bisa membunuh. Kata Lu Chen, itu benar, begitu banyak dari kita bahkan tidak bisa membunuh binatang buas tingkat 7, bukankah kita tidak berguna? Fei Long mengangguk dan berkata, setelah masuk, yang paling berbahaya bukanlah binatang buas, atau monster yang kuat, tapi orang-orang itu sendiri, yaitu orang-orang yang disebut orang-orang sekte yang baik. Lu Chen berkata, dikatakan bahwa ada banyak pembunuhan dan harta karun di alam rahasia sebelumnya, dan semuanya dilakukan oleh kita sendiri. Mari kita menjauh dari mereka, kata Fei Long. Ketika kelompok murid terakhir dari sekte tersebut memasuki Ximen, hanya Lu Chen dan Legiun Zelot yang tersisa. Oke, giliranmu, kemarilah. Yang Mulia Tang berjalan ke sisi Ximen, menembakkan sinar energi sejati, dan menembakkannya ke dalam kekacauan Ximen. Pintu masuk di sini memiliki batas atas untuk jumlah orang, dan sekarang hampir penuh, tetapi Anda punya belum mencapai negeri dongeng. Penolakannya tidak besar. Dewa menambahkan kekuatan ke pintu masuk, dan pintu masuk tidak akan mengecualikan kalian semua untuk saat ini, jadi masuklah dengan cepat. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia Tang. Setelah berterima kasih kepada Lu Chen, dia memimpin legiun fanatik melewati gerbang batu dan memasuki alam rahasia Xingluo. Saat berikutnya, Lu Chen menemukan dirinya berada di padang rumput tak berujung, langit cerah, tidak ada matahari, dan ada aura pembunuh di sekelilingnya. Dan legiun fanatik mengikuti, semuanya berdiri di belakangnya. Lu Chen hendak mengeluarkan peta dan memeriksa lokasinya, tetapi terdengar suara gemuruh binatang buas yang menghancurkan bumi tidak jauh dari sana. Mengaum, seekor singa raksasa dengan garis-garis raksasa setinggi lebih dari 10 kaki muncul, menatapnya dengan tajam. Kekuatan binatang dari singa liar raksasa menyebar, membuat orang ketakutan. Pada tahap akhir evolusi tingkat ke-7, itu setara dengan 8 yuan di alam abadi. Singa buas adalah binatang buas tipe kekuatan, sangat ganas, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari rata-rata pembangkit tenaga listrik 8 elemen di alam Xiantai. Orang baik, begitu kamu masuk, akan ada hadiah besar. Lu Chen sedikit senang. Binatang buas tingkat 7 lainnya dimasukkan ke dalam akun. Pil binatang urutan ke-7 dan daging hewan keduanya adalah hal yang baik. Saudaraku, aku tidak akan bergerak, sekarang saatnya kamu bermain. Kata Lu Chen. Lu Chen, itu tidak bisa dilakukan, pangkat singa liar ini terlalu tinggi, dan legiun fanatik tidak bisa mengalahkannya. Yuli berkata cepat, ribuan orang, pergi bersama, apakah mereka tidak akan mampu menghadapi binatang buas di urutan ke-7 akhir? Lu Chen bertanya dengan aneh. Yang kami latih adalah koordinasi menyeluruh, serangan dan pertahanan yang teratur, dan tidak mudah menjadi kacau dalam pertempuran. Kami hanya bisa memainkan kekuatan tempur yang seharusnya kami miliki. Yuli berkata, tapi wilayah kita terlalu rendah, dan bahkan tidak ada satu orang pun di tahap abadi. Bahkan jika ribuan orang bergabung, paling banyak kita bisa bertarung melawan monster tingkat 7 tingkat menengah,
tapi mereka jelas bukan lawan dari binatang buas tingkat 7 tingkat akhir. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lu Chen sedikit tidak berdaya, jadi dia menunjukkan pisau skala hijau. Pada saat ini, singa buas belang raksasa itu sepertinya telah melihat mangsanya dengan jelas, mengaum dengan marah, dan bergegas ke arahnya. 3 naga bertarung. Dengan panggilan dari Lu Chen, 3 urat naga terpisah dari tubuhnya, bangkit, dan mengelilinginya. Pola 3 naga muncul di mata Lu Chen. Muncul dalam pertempuran, kekuatannya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Bunuh langit. Lu Chen mengayunkan pedangnya dan menebas, pedang itu bersinar seperti kilat, bilahnya sekuat 10.000 gunung, dan bilahnya mengunci singa raksasa dan menebasnya. Ledakan, bilahnya menebas, membelah bumi, dan mengeluarkan suara keras, debu beterbangan, menutupi langit. Saat debu berjatuhan, parit dalam sepanjang ratusan kaki dan lebar 10 kaki muncul di padang rumput, tetapi singa raksasa itu menghilang. Lu Chen mengangkat pisaunya dan melompat ke dalam parit yang dalam. Dia melihat daging dan darah di mana-mana, dan singa liar belang raksasa telah dipotong sampai ke tulangnya. Itu di sini, mata Lu Chen berbinar, dia berlari beberapa kaki, dan mengambil pil binatang di sudut parit yang dalam. Meskipun singa liar belang raksasa telah dibunuh, pil binatang yang paling berharga tidak dibunuh, dan diawetkan dengan sempurna, yang akhirnya menjadi sedikit penghiburan. Setelah menghabisi singa raksasa itu, Lu Chen melompat ke dalam parit yang dalam. Dia harus segera membuka peta untuk memeriksa medan alam rahasia Xingluo. Dalam peta tersebut, ratusan wilayah kecil terbagi, dan masing-masing wilayah terhalang oleh sebuah sungai yang terlihat padat dan membuat pusing orang. Ini peta bintang. Sebuah suara terdengar dari belakang. Ternyata Fat Dragon dan yang lainnya semuanya datang dan membungkuk untuk melihat peta, dan yang berbicara adalah Slender Tiger. Apa itu peta bintang? Lu Chen melirik Zhou Hu dan mengetahui bahwa insinyur mekanisme ini sangat pandai dalam bidang grafis. Ini adalah grafik yang hanya dapat dipahami oleh seorang insinyur mekanisme. Anda bukan seorang insinyur mekanisme, jadi sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Slender Tiger berpikir sejenak, lalu berkata, begini, peta bintang adalah peta mekanisme, dan medan alam rahasia Xingluo adalah mekanisme bintang Luo, dan kita berada dalam penutupan ini. Kita berada di agensi, bukankah kita semua akan mati? Lu Chen bertanya, tidak, ini adalah institusi berbasis labirin, bukan institusi pembunuhan, berhati-hatilah dengan jebakan di dalamnya. Slender Tiger melihat ke peta dan berkata, tujuan memasang jebakan Star Luo umumnya untuk menutupi sesuatu sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Apa? Entahlah, itu tergantung orang yang mengatur mekanisme Star Luo, apa tujuannya menutupi. Zhou Hu berkata, mungkin itu harta karun yang tiada taraf, mungkin itu buku cheat tingkat tinggi, mungkin itu senjata ajaib, mungkin itu makam tertentu, siapa yang bisa menebaknya. Betapa menakutkannya orang yang bisa mengatur seluruh dunia rahasia menjadi sebuah mekanisme. Lu Chen menghela nafas. Pakar ini pasti seorang organis yang sangat kuat, dan dunia rahasia ini mungkin memiliki harta karun dari organis tersebut. Harimau ramping menebak. Alam rahasia Xingluo dibuka setiap 100 tahun, dan saya tidak tahu sudah berapa kali dibuka. Bahkan jika ada harta karun, itu pasti telah diambil oleh orang lain. Kata Lu Chen. Itu belum tentu benar. Dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang dapat menemukan harta karun dari alam rahasia Xingluo, dan mereka biasanya memperoleh peluang lain. Fei Long menyela dan berkata, mari kita dengarkan. Alam rahasia Xingluo memiliki jenius dan harta tanah paling banyak, dan ada berbagai jenis jenius dan harta tanah langka. Orang-orang yang memasuki dunia rahasia terutama ingin mengambil ini. Fei Long berkata, jika Anda beruntung, dan Anda mengambil buah ajaib yang meningkatkan budidaya Anda akan mengirimkannya saat itu juga. Seharusnya ada banyak binatang buas di sini, tidak ada yang datang ke sini untuk mengambil pil binatang. Bunuh binatang buas tingkat tinggi dan dapatkan sejumlah pil binatang tingkat tinggi, tidak apa-apa juga. Lu Chen bertanya seperti ini. Pil binatang tingkat 7 juga sama, dan pil binatang tingkat 8 sangat berharga. Tapi siapa yang lelah hidup dan ingin menciptakan binatang buas tingkat 8? Naga gemuk meringkuk bibirnya dan berkata, jika kamu ingin membunuh binatang buas, kembalilah ke tanah dan carilah. Jika kamu pergi ke alam rahasia untuk membunuh binatang buas, berapa banyak waktu luang yang kamu miliki?
Memasuki dunia rahasia terutama untuk menemukan orang jenius dan harta karun. Karena alam rahasia Xingluo adalah mekanisme untuk menutupi sesuatu, apakah benda ini telah ditemukan? Lu Chen bertanya lagi. Saya belum pernah mendengarnya. Beberapa orang menemukan hal-hal seperti harta karun besar di alam rahasia Xingluo, dan mereka menemukan lebih banyak orang jenius dan harta karun. Naga gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang disembunyikan oleh penutupan Xingluo belum ditemukan sejauh ini? Kata harimau ramping tiba-tiba. Bagaimana Anda tahu? Lu Chen bertanya. Jika seseorang mengetahuinya, itu berarti penutupan telah dipatahkan, dan seluruh penutupan Xingluo akan runtuh. Zhou Hu berkata, dengan kata lain, seluruh alam rahasia Xingluo akan runtuh dan lenyap. Apa yang tersembunyi di alam rahasia Xingluo, sungguh menakjubkan. Lu Chen mendecakkan lidahnya, dan berkata, jika aku menemukan benda ini, bukankah aku akan kaya? Bukan kamu yang kaya, tapi aku yang kaya. Kurasa hal itu ada hubungannya dengan mekanik. Harimau ramping tertawa. Omong kosong, apakah ada perbedaan antara kamu menjadi kaya dan aku menjadi kaya? Lu Chen menatap Zhou Hu dengan wajah pucat. Itu, sepertinya sama, milikku adalah milikku, milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Zhou Hu menghitung dengan jarinya, dan setelah banyak perhitungan, semua perhitungannya terlalu besar, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Kami adalah saudara, tidak peduli satu sama lain. Lu Chen tersenyum dan menjelaskannya dengan sederhana dan jelas. Ya, bosnya adalah bosnya, dan dia lebih masuk akal daripada saya. Slender Tiger tiba-tiba menyadari, dan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Lu Chen. Oke, ayo kita cari tempat tinggal dulu. Lebih baik bahayanya tidak terlalu besar. Pangkat binatang itu tidak terlalu tinggi. Cocok bagi legiun kita untuk mencari peluang. Lu Chen melihat peta itu lagi, perlahan mencari area yang cocok di area kecil itu. Di area kecil di peta, ada beberapa tanda kecil, yang menunjukkan tingkat bahaya di sana, dan perkiraan peringkat binatang itu. Akhirnya, Lu Chen menemukan area kecil paling terpencil di pojok kanan bawah. Tingkat bahaya yang ditunjukkan di sana adalah yang paling rendah, pangkat binatang itu paling rendah, dan peluangnya paling kecil. Ada di sini, aman dan cocok untuk kita yang berada di alam Xuanming. Lu Chen menunjuk ke area kecil dan berkata kepada semua orang. Hebat, aku suka tempat dengan keamanan tinggi. Fat Dragon memiliki wajah gembira dan hatinya penuh kegembiraan. Tapi, kemungkinannya kecil. Slender Tiger melihat tanda-tanda di area kecil itu dan tidak bisa menahan cemberutnya. Jika kita berperingkat tinggi di Immortal Terrace, kita bisa memilih area dengan peluang paling besar. Jika kita bertemu dengan binatang buas tingkat 8, kita juga bisa membantai mereka. Lu Chen melirik ke arah Zhou Hu, dan berkata dengan marah, tapi kita hanya berada di alam Xuanming, jadi kita harus tinggal di tempat dengan keamanan tinggi. Saya tidak ingin pasukan saya dimusnahkan. Hanya ada sedikit peluang di sana, apa yang bisa kita lakukan di sana? Harimau ramping tidak berdamai. Bunuh binatang itu. Lu Chen berkata, binatang buas di alam rahasia setidaknya berada di awal tingkat ke-7. Kita perlu membunuh lebih banyak. Kita membutuhkan pil binatang tingkat ke-7, darah binatang tingkat ke-7, dan daging binatang tingkat ke-7. Di hutan belantara timur, sulit menemukan binatang buas tingkat 7. Sulit ditemukan, dan ada banyak binatang buas tingkat 7 di sini, itu hanyalah tempat berkembang biak alami. Setelah diputuskan, Lu Chen menyimpan petanya dan bersiap untuk pergi ke area kecil yang dipilih. Pada saat ini, aura binatang itu membumbung tinggi di padang rumput, dan kekuatan binatang itu ada di mana-mana, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul, penuh dengan aura pembunuh. Serigala bergigi raksasa. Sekelompok serigala buas bergigi raksasa dengan tinggi beberapa kaki datang dari segala arah, dan mereka telah menganggap legiun fanatik sebagai mangsa. Serigala bergigi raksasa ini semuanya berada di tahap tengah tahap ke-7, dengan derajat evolusi yang berbeda-beda, mulai dari tinggi hingga rendah, yang setara dengan peringkat pertama di Immortal Terrace. Kepala serigala berada di tahap tengah evolusi tahap ke-7, yang setara dengan tahap ke-8 alam abadi. Namun serigala alfa sangat licik, alih-alih menyerang ke depan, ia mengarahkan kawanan serigala untuk menyerang dari belakang. Dan kelompok serigala buas bergigi raksasa ini jumlahnya sangat banyak, ribuan, berkumpul. Padat di mana-mana, membuat kulit kepala mati rasa. Saudaraku,
Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak serigala bergigi raksasa, semuanya berada di tahap tengah urutan ketujuh, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Wajah Fat Dragon membiru, bibirnya putih, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia mengeluh, alam rahasia ini benar-benar tidak bagus. Ada larangan terbang, kita dikelilingi oleh serigala, bagaimana kita bisa melarikan diri? Kamu pengecut, cepat dukung kelompok perisaimu, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus bertarung, atau kamu akan mati. Setelah Lu Chen selesai berbicara, Fei Long menopang kelompok perisai. Setelah itu, lingkaran sihir Gao Hai, jimat Aoshan, dan organ Souhu semuanya diatur. Yuli memimpin pasukan, membentuk formasi pertempuran defensif, dan bersiap bertahan sampai mati. Semua orang di Legiun tampak bermartabat, tetapi tidak ada ekspresi ketakutan, yang membuat Lu Chen bahagia. Hanya Legiun yang tidak takut mati yang memiliki potensi dan kualifikasi untuk bangkit dengan kuat, jika tidak, ia hanyalah awan yang mengambang. Tentu saja, Lu Chen tidak akan membiarkan pasukan ini jatuh ke mulut serigala. Woho, dengan lolongan kepala serigala, kawanan serigala mulai menyerang, dan ribuan serigala bergegas maju satu demi satu. Xiao Yu, unicorn itu mengaum. Lu Chen meraih ke dalam manik yang keruh, dan mengeluarkan Xiao Yu yang sedang tidur. Xiao Yu, yang tertidur dalam keadaan mengantuk, bahkan tidak membuka matanya. Ketika dia mendengar perintah Lu Chen, dia hanya membuka mulutnya dan tetap datang. Mengaum, unicorn itu meraung, mengguncang bumi, tanah longsor, dan sungai mengalir mundur. Lusinan serigala liar bergigi raksasa yang menyerang ke depan adalah yang pertama menanggung beban terbesar. Mereka dikejutkan oleh auman kilin di tempat, mengeluarkan darah hingga mati dari 7 lubang mereka. Segera setelah itu, ratusan serigala bergigi raksasa terpana dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dalam sekejap, serigala bergigi raksasa lainnya jatuh ke dalam ledakan ketakutan, dan mereka semua berbalik dan lari secepat mungkin, bahkan kepala serigala pun menghilang tanpa jejak. Bagus, Xiao Yu luar biasa, Xiao Yu adalah yang terbaik, Xiao Yu, aku mencintaimu. Dalam sekejap, seluruh pasukan fanatik bergembira. Xiao Yu ada di tangan, aku punya binatang buas itu. Lu Chen tertawa keras, lalu memberi perintah, saudara-saudara, semua naik dan panen rampasannya. Ribuan orang bergegas maju, dan serigala bergigi raksasa yang tertegun dan selamat semuanya membuat pedang mereka, dan kemudian membiarkan darah binatang itu dan meminum pil binatang itu, dan mereka sangat sibuk. Akhirnya, Lu Chen mengumpulkan semua mayat serigala bergigi raksasa dan melemparkannya ke dalam ring luar angkasa. Hah, Xiao Yu membuka matanya yang mengantuk dan berkedip, tapi dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oke, jangan tidur, keluar dan jalan-jalan. Xiao Yu telah tumbuh jauh lebih tinggi, dan Lu Chen perlu memegangi kakinya untuk menepuk kepalanya. Bip-bip, ketika Xiao Yu mendengar bahwa dia bisa keluar untuk bermain, dia sangat senang, menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan kemudian menghilang dengan suara mendesing. Setelah beberapa napas, dia bergegas kembali seperti embusan angin. Kamu keluar untuk bermain juga. Kesadaran Lu Chen memasuki Chaos Orb dan meminta Firefox keluar untuk menemani Xiao Yu, tetapi dia tidak dapat melihat pemandangan yang membuatnya tercengang. Firefox mengenakan jubah pil, duduk bersila di dalam manik yang kacau, dengan tumpukan bahan obat di sebelah kiri, tumpukan pil hewan di sebelah kanan, tumpukan pil Jiwen Xiantai di belakangnya, dan kompor pil Jiwen di depannya, membakar kompor pil dengan api binatang. Produk ini, dia, sebenarnya membuat alkimia. Lu Chen tidak pernah membayangkan bahwa alkimia dapat dibuat di Chaos Orb, dan bahwa Firefox akan mampu melakukan operasi ajaib semacam ini, yang benar-benar menumbangkan 3 persepsi, panca indera, dan 7 lubangnya. Firefox kecanduan alkimia, oleh karena itu, jangan repot-repot menggunakan Firefox. Lu Chen mundur dari Chaos Orb dan memimpin pasukan fanatik menuju area kecil itu. Semua orang menyalakan langkah ringan, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka berlari sejauh 108.000 mil. Dan kecepatan Xiao Yu lebih cepat, membandingkan kecepatan dengan Yu Guangbu seperti bermain, berlari mengelilingi lingkungan Lu Chen dengan penuh semangat. Wow, Xiao Yu tiba-tiba berlari ke arah Lu Chen, menundukkan kepalanya, dan membuat penampilan seperti kuda. Lu Chen bahkan tidak memikirkannya, dia hanya melompat ke punggung Xiao Yu dan hanya menggunakan Xiao Yu sebagai tunggangan. Wow, Xiao Yu berteriak kegirangan,
melepaskan kakinya, menggendong Lu Chen di punggungnya dan berlari lurus ke depan, menghilang dalam sekejap. Hei, hei, kamu mau kemana? Hei, apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat? Fei Long dan yang lainnya tidak bisa mengikuti, jadi cepatlah kembali. Jika mereka bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi, mereka mungkin tidak dapat menahannya, dan mereka akan mati. Aku memintamu keluar untuk bermain, terutama untuk menjaga mereka, bukan berlarian. Lu Chen sedikit panik, dan terus berbicara dengan Xiao Yu. Bip bip, Xiao Yu memahami kata-kata orang, segera berbalik, dan berlari kembali. Setelah beberapa saat, saya melihat Fei Long dan yang lainnya, tetapi juga melihat penampakan binatang buas. 3 macan tutul buas yang membelah langit di tahap akhir peringkat ke-7 bersiap untuk menyerang pasukan fanatik. Jika Xiao Yu kembali lagi nanti, seseorang harus dibunuh. Mengaum, Xiao Yu membuka mulutnya dan meraung, dan raungan kilin mengguncang langit lagi, mengguncang seluruh padang rumput. Gelombang suara, yang berakibat fatal bagi binatang buas, menghantam masa lalu, mengguncang ketiga macan tutul liar yang membelah langit begitu ketakutan hingga mereka berbalik dan lari. Macan tutul liar tingkat ke-7 adalah barang bagus, jangan biarkan mereka pergi. Perintah Lu Chen, Xiao Yu patuh, dan segera mengejar mereka, dan berteriak beberapa kali pada ketiga macan tutul Tiantianmen dari jarak dekat, membuat mereka pusing dan pusing. Meski ketiga macan tutul liar yang memecahkan langit itu takut pada binatang buas, mereka juga sangat pintar, sehingga mereka segera berpisah dan melarikan diri, membuat Xiao Yu tidak tahu harus mengejar yang mana. Pangkat binatang buas ini sedikit lebih tinggi, dan mereka tidak akan pusing karena melolong seperti ini. Mereka jauh lebih baik daripada serigala liar itu. Lu Chen mengerutkan kening, dan memerintahkan Xiao Yu, mengejar suara gemuruh sampai pingsan. Lu Chen tidak ingin bergerak, karena macan tutul buas yang membelah langit ini berada pada level yang sama dengan singa buas belang raksasa, dan mereka setara dengan tahap keabadian tingkat ke-8 di tahap akhir ke-7 evolusi tatanan. Tangan Fantian Lu Chen tidak bisa memegang Tian-Tian Leopard, jadi dia hanya bisa menggunakan Santian. Tapi begitu Santian keluar, macan tutul manusia pencakar langit pasti seperti singa berpola raksasa. Tubuh binatang itu akan dipotong, dan darah serta daging binatang itu akan hilang. Sayang sekali, hanya ketika Xiao Yu mengejutkan macan tutul manusia pembelah langit, dia dapat memanen seluruh macan tutul manusia pembelah langit. Xiao Yu mematuhi perintah Lu Chen, dan mengejar macan tutul liar yang membelah langit, dan terus mengaum padanya, tetapi tanpa diduga, macan tutul manusia yang membelah langit tidak bisa pingsan. Xiao Yu menjadi tidak sabar untuk melolong, jadi dia mengejarnya, mengulurkan cakarnya, meraih telinga macan tutul, memasukkan mulutnya langsung ke telinga macan tutul, dan mengeluarkan raungan yang keras. Bentak, macan tutul manusia pembelah langit akhirnya mengaum hingga kehilangan kesadaran, terhuyung dan menabrak batu, mengeluarkan darah hingga mati dari 7 lubangnya. Hei, kamu punya keahlian unik ini, kamu seharusnya sudah menggunakannya sejak lama. Lu Chen menghela nafas, menyingkirkan tubuh macan tutul manusia pembelah langit, dan mengarahkan Xiao Yu untuk mengejar macan tutul manusia pembelah langit lainnya. Sungguh binatang yang buas, sayang sekali jika kamu tidak membunuh mereka semua. Tidak lama kemudian, Xiao Yu menyusul manusia macan tutul pembelah langit lainnya. Kali ini, Xiao Yu menjadi lebih pintar dan berteriak langsung ke telinga macan tutul manusia pembelah langit, dan dia pingsan ketika dia meraung, yang menghemat waktu dan tenaga. Macan tutul liar terakhir yang membelah langit telah berlari puluhan ribu mil, tetapi ia tidak dapat lepas dari kejaran Xiao Yu. Binatang dewa memiliki darah untuk menekan binatang buas, dan juga memiliki persepsi untuk melacak binatang buas. Mereka adalah musuh alami binatang buas, dan tidak ada gunanya membelah langit dan melarikan diri ke sana. Tetapi macan tutul sangat ketakutan ketika melihat Xiao Yu, ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, bahkan jika Xiao Yu telah mengejarnya, ia tetap melarikan diri tanpa berhenti sejenak. Mengaum, 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 Xiao Yu mencengkeram telinga macan tutul barbar yang memecahkan langit itu dan meneriakkan auman kilin lebih dari selusin kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa pusing. Sekarang, Lu Chen tercengang, bahkan Xiao Yu pun tercengang. Tidak ada keraguan bahwa macan tutul liar yang membelah langit ini jauh lebih kuat dari dua lainnya. Kekuatannya sangat kuat, jika tidak, ia tidak akan mampu menahan auman kilin. Merayu, Xiao Yu sangat marah, dia memutar matanya, mengulurkan cakarnya,
dan menamparkan langsung kepala macan tutul manusia langit yang retak itu. Tamparan itu benar-benar menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, membuat tanah berguncang, dan menamparkan kepala Tian Chuang Leopard hingga berkeping-keping. Kekuatan tembakan Xiao Yu juga mengejutkan Lu Chen. Kamu bisa membunuh Tian Manbao, kamu seharusnya menembaknya lebih awal, mengaum dan mengaum, sungguh membuang-buang waktu. Lu Chen berkata dengan marah. Merayu, tiba-tiba, Xiao Yu mengguncang tubuhnya dan menjatuhkan Lu Chen ke tanah. Kemudian, Xiao Yu berdiri tegak, setinggi 1 kaki, membuka postur tubuhnya, merentangkan sepasang kaki depannya, tiba-tiba membungkuk, dan membuat postur binaraga, memamerkan otot bisepnya yang megah. Benar sekali, meskipun Xiao Yu masih kecil, dia telah berkembang pesat. Dia seukuran Firefox. Dada ayamnya lebih tebal dari paha Lu Chen. Hei, pamerkan ototmu lagi. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Xiao Yu, pria kecil ini baik-baik saja. Hei, lihat, apa yang kamu tembak, bisakah kamu menjadi sedikit lebih lembut, semua pil binatang itu dihancurkan olehmu. Lu Chen memandangi macan tutul barbar yang memecahkan langit, kepalanya ditampar hingga rata, dan pil hewan yang tersembunyi di kepalanya telah hilang, jadi dia tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Pil binatang urutan ke-7 yang terlambat, sangat berguna. Baik alkimia maupun casting adalah bahan yang diperlukan. Terutama castingnya, jika Anda mendapatkan besi peri, ditambah pil monster tahap akhir urutan ke-7, naga gemuk dapat menempas senjata suci tingkat atas. Bip-bip, Xiao Yu mendekat dan terus menggesek Lu Chen, seolah memberitahu Lu Chen agar tidak marah atau semacamnya. Oke, ayo kembali, jangan biarkan monster lain mengambil Fat Dragon dan yang lainnya. Peringkat monster di padang rumput ini tidak rendah, mereka sangat mengancam Fat Dragon dan yang lainnya. Lu Chen menyingkirkan macan tutul, melompat ke atas Xiao Yu, dan berlari menuju Xiao Yu. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan Fei Long dan yang lainnya, menjaga legiun yang belum bangkit, dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kami masih menjumpai binatang buas. Hanya saja binatang buas itu sangat pintar, dan jika mereka mencium nafas Xiao Yu, mereka akan lari jauh jika berani datang. Melewati padang rumput, Anda akan sampai di tepi kawasan padang rumput, dan sebuah sungai besar terbentang di depan Anda. Di seberangnya, ada area lain. Ada larangan terbang di alam rahasia, jadi kamu harus menyeberangi sungai jika ingin ke sana. Tapi sungai, permukaan sungai berombak, roh binatang mengepul, dan suasana mengerikan memenuhi seluruh sungai. Tidak perlu menebak sama sekali, pasti ada binatang buas di sungai. Yo, bukankah ini Lu Chen? Terdengar tawa. Sekelompok besar orang datang, dan mereka ternyata adalah murid Wu Liangsong. Tawa itu datang dari kepala murid inti Wu Liangsong. Lu Chen meliriknya, tetapi tidak melihat Fan Dang di tim mereka, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah Fan Dang mengikuti? Saudara muda Fan Dang sedang berkultivasi di tempat tersembunyi. Dalam sebulan, dia akan menerobos ke tingkat Dewa Pemurnian, dan kemudian mendatangimu. Kepala murid inti Wu Liangsong tertawa. Ini hanya sebuah terobosan, dan akan memakan waktu 1 bulan lagi. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan malu-malu, untuk orang lain, itu harus selesai dalam 3-5 hari. Siapa yang memiliki kemampuan menerobos alam besar, dan itu hanya membutuhkan 3 hingga 5 hari. Kepala murid inti Wu Liangsong sangat terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan saat berikutnya, dia melihat jari Lu Chen menunjuk ke arah Lu Chen sendiri. Saya, hanya perlu 3 atau 5 hari bagimu untuk menerobos dunia besar. Itu benar. Oke, kalau begitu kamu bisa menggunakan 3-5 hari untuk menerobos alam abadi dan tunjukkan padaku. Kepala murid inti Wu Liangsong mencibir. Untukmu, tidak perlu, aku bisa menggulingkanmu sekarang juga. Ketika Lu Chen mengatakan ini, pihak lain sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Lu Chen, jangan berpikir hanya karena kamu mengalahkan Fan Dang di arena, kamu pasti bisa mengalahkanku. Kepala murid inti Wu Liangsong berkata dengan marah, kekuatan tempurku berada di atas Fan Dang, menghancurkanmu sampai mati tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Sayang sekali kamu pensiun dini. Jika kamu bertemu denganku di kompetisi, kamu akan mati sebagai secepatnya. Itu ditembak oleh saya. Dalam hal ini, mari kita memberi isyarat. Aku tidak keberatan berlatih denganmu sebelum mengalahkan Sun An.
Lu Chen mencibir, dan segera memperlihatkan pedang skala hijau, memanggil ketiga naga, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, dengan aura agung yang menjulang tinggi di atas kerumunan. 670. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketika murid Wu Liangzong muncul, Lu Chen tahu itu agak merepotkan. Selain itu, kepala murid inti Wu Liangzong memusuhi dia, dan akan sulit untuk menyeberangi sungai jika dia tidak menyelesaikannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Lu Chen langsung melakukan gerakan untuk memimpin, dan membiarkan momentum lawan ditekan sebelum berbicara. Jika terjadi pertarungan sungguhan, meski lawannya menduduki peringkat kedua dalam peringkat naga dan harimau, namun kekuatan tempurnya jauh kalah dengan Sun An, belum tentu lawannya. Saat mengikuti kompetisi, ia berlatih di tempat selama 3 hari 3 malam. Meskipun dia tidak membuat terobosan, basis budidayanya jauh lebih kuat, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Fan Dang di atas ring. Pihak lain mungkin tidak dapat menerima pedang keduanya. Adapun pedang ketiga Zantian, dia sama sekali tidak berniat menggunakannya pada orang ini, itu disediakan untuk Sun An. Dia punya firasat bahwa dia akan bertemu Sun An di alam rahasia Xingluo, dan akan ada pertempuran hidup dan mati. Sedangkan untuk Fan Dang, dia tidak memiliki firasat ini. Entah kenapa, setelah memasuki dunia rahasia, dia tidak lagi menganggap Fan Dang sebagai ancaman. Oke, kita tidak bertemu satu sama lain di kompetisi, dan sekarang sama saja di latihan. Kepala murid inti Wu Liangzong mengangkat pedangnya dan berkata dengan marah, tidak apa-apa, saya tidak membutuhkan saudara muda Fan Dang untuk menerobos ke alam dewa pemurnian, saya akan membalaskan dendamnya sekarang. Bunuh langit. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan lawannya, karena lawan menerima tantangannya, langsung saja bertarung. Dengan sekali tebasan, angin dan awan bergoyang, langit berubah warna, dan sungai berhenti mengalir. Bilahnya ada di mana-mana, kerikilnya berdebu, ruangnya meledak, dan kekosongannya hancur. Kekuatan bilahnya begitu berat hingga tanah di bawah kakinya retak, membentang ratusan kaki ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi murid inti utama Wu Liangzong berubah, dan dia dengan cepat mengangkat pedang panjangnya untuk menemuinya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat ujung pedang bertemu dengan ujung pedang, ledakan keras meledak, mengguncang ladang di sekitarnya. Kekuatan pedang runtuh, dan dua kekuatan yang runtuh berubah menjadi gelombang akibat yang mengerikan, menyapu ke segala arah seperti riak. Tutupi langit. Fat Dragon buru-buru menopang dua kuali dan berdiri di depan pasukan fanatik. Ledakan. Dampak gelombang udara menembus garis pertahanan kedua kuali dalam sekejap. Lingkaran Dharma, Gunung Es. Gao Hai berteriak keras, dan formasi Gunung Es turun dari langit, mencegah sisa momentum gelombang udara untuk terus berdampak. Pada akhirnya, Gunung Es tersebut tersapu, dan kekuatan gelombang udara pun habis. Di sisi lain, Wu Liangzong tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Ketika gelombang udara melanda masa lalu, murid-murid Wu Liangzong itu mengandalkan alam tinggi mereka dan secara langsung mengedarkan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan, tetapi mereka dapat bertahan. Namun, tanpa halangan benda asing, di bawah penutup debu, murid-murid Wu Liangzong itu semua merasa malu dan malu. Legiun fanatik tidak terpengaruh oleh debu. Mereka semua bersih, berpakaian bagus, tenang dan nyaman. Dengan satu serangan, Lu Chen dan lawannya hanya bermain imbang. Lu Chen tidak terkejut, wajar saja jika bisa menyamai kekuatan lawan. Bagaimanapun, kekuatan tempur lawan berada di atas Fan Dang, dan dia sama sekali tidak lemah. Tetapi kepala murid inti Wu Liangzong tidak berpikir demikian. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Chen meningkat sedikit hanya dalam beberapa hari. Sungguh luar biasa. Pada levelnya, selama ada sedikit peningkatan kekuatan tempur, itu akan menjadi kunci untuk menentukan hasilnya. Untuk sesaat, dia memikirkan bawahan Lu Chen yang semuanya berlatih di tempat selama beberapa hari kompetisi. Mungkinkah setelah 3 hari pelatihan, terjadi perubahan besar dalam kekuatan tempur? Atau Lu Chen tidak membual sekarang, beri Lu Chen 3 atau 5 hari lagi, mungkin dia benar-benar bisa menerobos dunia besar. Jika ini masalahnya, maka Lu Chen akan sangat menakutkan. Lu Chen hanya setengah langkah ke alam abadi, dan dia sudah mampu bersaing. Dengannya, jika Lu Chen menerobos alam abadi, bukankah dia akan mencapai kekuatan pertempuran alam pemurnian dewa, dan dia dapat dihancurkan sampai mati dengan mudah.
Ketika saatnya tiba, saudara muda Fan Dang menerobos ke alam pemurnian dewa. Apakah dia masih bisa membalas dendam? Datang lagi. Lu Chen berhenti berteriak, dan menebas lagi. Kekuatan pedangnya sekuat kerumunan, dan dia menebas ke arah lawan. Lawan pun bersorak dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dia menemuinya dengan pedang dan menebas ke arah pedangnya. Ledakan, kekuatan pedang dan pedang runtuh lagi, dan akibat dari pertempuran menyebar lagi, menyapu ke segala arah. Tapi kali ini, orang-orang di kedua sisi baik-baik saja, dan mereka sudah lama melarikan diri, tidak lagi terpengaruh oleh akibat pertempuran. Tidak ada yang lari, hanya binatang dewa. Itu adalah unicorn giok, Xiao Yu. Lu Chen menebas 2 kali, menghabiskan energi fisiknya, dan menghabiskan energi aslinya, jadi dia mundur dengan memanfaatkan hasil pertempuran, dan meminta Xiao Yu untuk naik. Tanpa kartu truf Xiao Yu, beraninya dia menghadapi lawannya secara langsung. Pergilah bermimpi. Dia berada di alam yang lebih tinggi darinya. Jika dia bertarung melampaui peringkat, dia harus terus mengorbankan langit. Jika tidak, dia akan musnah kapan saja. Kepala murid inti Wu Liangzong bertarung kali ini, dan secara alami merasakan bahwa kekuatan Lu Chen telah menurun. Jadi dia segera mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh Lu Chen. Tanpa diduga, sebelum dia berlari keluar, dia dihadang oleh seekor binatang berwarna putih yang bentuknya seperti kucing besar. Mengaum. Binatang suci itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Raungan unicorn memiliki gelombang suara yang menakutkan, yang dapat membunuh dan membuat pingsan binatang tingkat tinggi. Meski tidak bisa menekan umat manusia, namun dampak gelombang suara yang begitu tinggi juga dapat menimbulkan banyak kerusakan. Namun, jarak antara murid inti utama Wu Liangzong dan Yu Qilin sangat dekat, jadi dia masih dipukul secara langsung. Dalam sekejap, dia sangat terkejut hingga ki dan darahnya mengalir mundur, organ dalamnya terguncang, bengkok, dan telinganya hampir tuli. Unicorn itu mengaum. Kepala murid inti Wu Liangzong merasa ngeri. Unicorn yang bisa mengaum adalah binatang yang sebenarnya. Anda tidak boleh gegabah, jika tidak hidup Anda akan dalam bahaya. Jadi, dia segera mundur dan menghindar ke samping, tidak berani menghadapi Yu Qilin secara langsung, karena takut terkena raungan Qilin lainnya. Setelah beberapa saat, kepanikannya mereda, tetapi ketakutannya masih ada. Untungnya, ini adalah hewan muda. Jika itu adalah auman unicorn dari binatang dewa dewasa, dia mungkin akan terkejut sampai mati di tempat. Lu Chen bukanlah master binatang buas, dari mana binatang buas itu berasal. Selain itu, ia masih merupakan binatang dewa, sangat jahat. Kepala murid inti Wu Liangzong sedikit terguncang. Melihat Yu Qilin tidak bergegas, dia menatap Lu Chen, ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Tapi dia melihat Lu Chen bergegas ke arahnya dengan penuh semangat setelah meminum segenggam pil. Bunuh langit. Lu Chen melompat, mengangkat pisau panjang, dan menebas, sebuah ruang meledak. Pedang Lu Chen sangat kuat, dan kepala murid inti Wu Liangzong harus bangun lagi dan mengangkat pedangnya untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, unicorn giok itu berlari ke arahnya di beberapa titik dan membuka mulutnya lebar-lebar. Oh tidak, dia menjadi pucat karena terkejut, dan hendak menghindar, tapi sayangnya pisau Lu Chen telah tiba, dan dia tidak bisa mengelak, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari. Raungan Qilin terdengar dari depan, menggetarkan darahnya dan menyebabkan gendang telinganya sakit. Ledakan, bilahnya jatuh ke ujung pedangnya, dan suara keras meledak ke langit, memekakkan telinga.